Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Kita banyak potongan. Berapa sekarang? Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya udah. Jadi gitu aja. 16 juta itu gaji pokok, Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Iya. komunikasi segala macam. Iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin. Dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Iya, memang berapa dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu Berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu ya. Aturan itu, dan mohon maaf ya para senior saya nih kalau saya salah, tapi artinya saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau saya nggak menyampaikan tugas-tugas saya untuk nilai-nilai kemasyarakatan. Dana aspirasi tadi 450 juta 5 kali dalam 1 tahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, Kundapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi? Wadir. Miro saiki. Saiki kita 140 juta. 140 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. gitu. Anggaran itu sangat besar. Ya apalagi Pak, udah sangat simpel. Kita tuh nggak, udah deh yang namanya sembako dan lain-lain lah itu udah. Betul. Udah ibaratnya kita harus kucurkan seperti air. Iya, saya rasa iya. Karena bentuk kehadiran kita sebagai anggota tuh memang dibutuhkan. Iya. Ya setiap saat, sebetulnya bukan saat-saat kita seperti ini. Setiap saat orang anggarannya ada, ya kehadiran kita harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Nyanyian Krisdayanti bikin heboh urusan gaji wakil rakyat Senayan. Respon KD, legislator P3 ungkap gaji hingga tunjangan DPR kisaran 60 juta rupiah. Dana reses Krisdayanti 140 juta rupiah kali 8 per tahun. Untuk apa? Newsdetik.com. Nyanyian Krisdayanti bikin heboh urusan gaji wakil rakyat Senayan. Anggota DPR RI Krisdayanti membuat heboh karena berani buka-bukaan perihal gaji, tunjangan dan dana lainnya yang didapat anggota dewan di Senayan. Suatu informasi sensitif apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, di mana kondisi ekonomi masyarakat sedang porak-poranda. Penyanyi papan atas Indonesia itu mengaku menerima gaji setiap tanggal 1 sebesar 16 juta rupiah. 4 hari berselang, masuk lagi ke rekeningnya tunjangan sebesar 59 juta rupiah. Tak sampai di situ, ada juga dana aspirasi 450 juta yang diterima Krisdayanti. Dan aspirasi ini didapat 5 kali dalam setahun, serta dana reses sebesar 140 juta rupiah. Dana reses 140 juta rupiah itu 8 kali setahun, kata Krisdayanti saat berbincang di YouTube Akbar Faisal, seperti dilihat pada Selasa 14 September 2021. Pengakuan sontak ini mengundang reaksi sejumlah anggota DPR lainnya, termasuk pimpinan dan rekan satu fraksi Krisdayanti. Diketahui penyanyi yang akrab dipanggil KD itu merupakan anggota fraksi PDIP. Majelis Kehormatan Dewan atau MKD DPR sebetulnya membenarkan pengakuan Krisdayanti. Namun menurut MKD ada hal yang perlu diperjelas agar publik tidak beranggapan buruk. Pernyataan Krisdayanti benar dan itu bisa dengan mudah dicek di Kesekjenan, ucap Wakil Ketua MKD DPR Habibur Rahman kepada wartawan Selasa 14 September. Yang agak misleading itu soal tunjangan yang kita digabung dengan gaji, nilainya 65 jutaan rupiah ibunya. Pimpinan DPR juga ikut bersuara. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, anggota Ahmad, menjelaskan bahwa yang dibeberkan KD tidak semuanya boleh digunakan untuk kepentingan pribadi anggota DPR. Ini yang perlu saya klarifikasi. Yang dimaksud gaji kan take home pay, sementara yang disampaikan Krisdayanti itu termasuk uang reses dan uang kunjungan dapil, ucap Dasko. Nah, uang reses ini diperuntukkan bukan untuk kepentingan pribadi anggota. Uang tersebut diperuntukkan guna kepentingan anggota DPR di daerah pemilihan. Misalnya seperti yang disampaikan Krisdayanti untuk membeli sembako atau kebutuhan masyarakat lainnya.
Uang itu untuk kegiatan di dapil, buat menggaji tim di dapil, buat perjalanan, membuat kegiatan seperti KD bilang, kan selama COVID ya sembako kita kasih, masker dan lain-lain dari uang itu, sehingga itu bukan keperluan kita pribadi, apalagi kemudian dimakan sendiri, terang Dasco. Rekan sefraksi Krisdayanti, Hendrawan Supratikno, menyebut anggota DPR memiliki beberapa sumber pendapatan. Selain gaji dan tunjangan, sumber pendapatan lain yakni dana reses dan kunjungan kerja atau kunker. Pendapatan anggota dewan terdiri dari gaji, tunjangan-tunjangan, dan dana-dana yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan anggota, seperti kunjungan dapil, kunjungan kerja, reses, sosialisasi, serap aspirasi, dan lain-lain, ujar Hendrawan kepada wartawan. Jika merujuk keterangan KD, yang masuk ke kantong anggota DPR hanyalah gaji dan tunjangan anggota DPR yang jika dijumlahkan mencapai 60 juta rupiah. Belum lagi ada dipotong untuk iuran fraksi. Total gaji dan tunjangan sekitar 60 juta rupiah per bulan. Dari penerimaan ini dipotong dana untuk fraksi. Setiap fraksi punya kebijakan yang berbeda, sebut anggota Komisi Keuangan DPR ini. Khusus PDIP, pemasukan yang diterima tidak hanya dari anggota DPR. Hendrawan sendiri mengaku per bulannya memberikan iuran ke fraksi PDIP mencapai puluhan juta rupiah. Fraksi menerima masukan dari DPD provinsi. Saya tiap bulan kantongi 22 juta rupiah, ungkap Hendrawan. Krisdayanti luruskan soal dana reses. Krisdayanti meluruskan soal pernyataannya terkait dana reses. Krisdayanti menjelaskan bahwa dana reses yang diterima anggota DPR bukanlah bagian dari pendapatan pribadi. Dana reses bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR RI, melainkan dana untuk kegiatan reses guna menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing, kata Krisdayanti melalui keterangan tertulis Rabu 15 September. Krisdayanti mengatakan dana reses wajib digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Aspirasi ini lanjutnya yang kemudian disalurkan oleh para wakil rakyat. Anggaran tersebut wajib dipergunakan oleh anggota DPR dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyerap aspirasi rakyat. Aspirasi ini yang kemudian disalurkan anggota DPR dalam bentuk kerja-kerja legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana fungsi DPR RI yang diamanatkan konstitusi, ungkap dia. Karena itu anggota fraksi PDIP itu menegaskan bahwa dana reses yang berasal dari rakyat pada akhirnya akan kembali ke rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi anggota dewan. Pada pelaksanaannya di lapangan, dana reses digunakan untuk membiayai berbagai hal teknis kegiatan menyerap aspirasi masyarakat ini. Bentuk kegiatan banyak juga merupakan usulan dari masyarakat, mulai dari pertemuan biasa masyarakat dengan anggota DPR sampai kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi dana reses yang berasal dari rakyat ini pada akhirnya kembali ke rakyat dalam berbagai bentuk kegiatan, papar Krisdayanti. Respon KD, legislator P3 ungkap gaji tunjangan DPR kisaran 60 juta rupiah. Anggota DPR RI sekaligus Diva Krisdayanti atau KD mengungkapkan dirinya mendapatkan gaji ratusan juta rupiah sebagai legislator Senayan. Anggota DPR Ahmad Baidowi menjelaskan ada bedanya antara gaji yang masuk kantong pribadi dan dana reses. Wah, bukan gaji kali, kalau gaji itu untuk pribadi dan keluarga, biar tidak salah paham. Gaji dan tunjangan DPR itu kisaran 60 jutaan, kata Baidowi yang akrab disapa Awi kepada wartawan Selasa 14 September. Wakil Ketua Balik DPR ini menjelaskan gaji serta tunjangan anggota DPR masuk kantong pribadi. Gaji plus tunjangan itu berjumlah puluhan juta rupiah. Adapun dana reses, kata Awi, berbeda dengan gaji dan tunjangan sebagai anggota DPR RI. Dana reses itu disalurkan anggota DPR ke masyarakat saat kunjungan daerah pemilihan atau dapil. Kalau dana reses dan kunjungan dapil itu untuk konstituen atau masyarakat, bukan untuk pribadi yang penyalurannya diberikan kepada masyarakat seperti penyaluran sembako, bantuan ke masyarakat, ambulans pengobatan beasiswa anak yatim, ucap Ketua DPP P3 ini. Seluruh dana dan kegiatan reses menurut Awi dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Oleh sebab itu menurut Awi gaji yang diterima anggota DPR RI sebagaimana yang diungkap KD tidak bisa disebut ratusan juta rupiah. Kegiatan itu ada pelaporannya yang selalu diaudit BPK sehingga tidak bisa disebut gaji ratusan juta. Ibu dana reses Krisdayanti 140 juta rupiah kali 8 per tahun. Untuk apa?
Pengakuan anggota DPR RI yang juga dikenal sebagai penyanyi Krisdayanti perihal gaji dan tunjangan mencuri perhatian. Menurut Krisdayanti, selain gaji dan tunjangan, dia mendapatkan dana reses. Buat apa dana reses? Krisdayanti mengaku mendapatkan dana reses mencapai ratusan juta rupiah, namun dana reses tidak didapat setiap bulan. Krisdayanti menyebut dana reses 8 kali dalam setahun. Dana reses 140 juta rupiah itu 8 kali setahun, kata Krisdayanti saat berbincang di YouTube Akbar Faisal, seperti dilihat pada Selasa 14 September. Lalu buat apa dana reses? Wakil Ketua Badan Legislasi Balik DPR Ahmad Baidowi menegaskan, dana reses berbeda dengan gaji dan tunjangan sebagai anggota DPR. Dana reses disalurkan oleh anggota DPR ke masyarakat pada saat reses atau kunjungan daerah pemilihan Kundapil. Kalau dana reses dan kunjungan dapil itu untuk konstituen atau masyarakat, bukan untuk pribadi, kata Baidowi. Peruntukannya juga macam-macam. Yang pasti harus digunakan untuk membantu masyarakat sesuai dengan daerah pemilihan anggota DPR dimaksud. Seperti penyaluran sembako, bantuan ke masyarakat, ambulan pengobatan, beasiswa, anak yatim, teranggota dewan yang akrab dipanggil Awi ini. Bahkan menurut Awi, penggunaan dana reses tidak bisa seenaknya sebab penggunaannya harus dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Kegiatan itu ada pelaporannya yang selalu diaudit BPK sehingga tidak bisa disebut gaji ratusan juta sebutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.